Di utara Batavia, berdiri sebuah pelabuhan yang pada masanya menjadi salah satu gerbang perdagangan paling sibuk di Asia. Inilah Tanjung Priok pada awal abad ke-20. Melalui kamera ini, kita dapat menyaksikan kesibukan dermaga pada masa itu. Kapal uap bersandar membawa komoditas dari berbagai penjuru dunia, menjadikan pelabuhan ini sebagai pusat perdagangan yang sangat penting. Kita kini berada di Eerste Binnenhaven, atau pelabuhan dalam pertama. Inilah jantung aktivitas Tanjung Priok, tempat kapal-kapal samudera datang dan pergi membawa hasil bumi dari seluruh Nusantara. Di sepanjang dermaga, para pekerja pelabuhan sibuk mengangkut barang, sementara kapal-kapal besar berjejer menunggu giliran bongkar muat. Tidak jauh dari sana, Stasiun Tanjung Priok menjadi penghubung antara jalur laut dan jaringan kereta api di Pulau Jawa. Para penumpang yang baru turun dari kapal segera melanjutkan perjalanan dengan kereta menuju berbagai kota. Di masa mendatang, stasiun ini akan dibongkar untuk perluasan pelabuhan. Fungsinya kemudian digantikan oleh stasiun baru yang lebih megah, bangunan yang masih dapat kita lihat hingga hari ini. Kehidupan rakyat juga terlihat di pasar lama, tidak jauh dari kawasan dermaga. Para pedagang menawarkan berbagai makanan dan minuman, menghadirkan suasana pasar tradisional yang ramai. Kita kemudian memasuki Tweed Binnenhaven, atau pelabuhan dalam kedua. Area ini dibangun untuk menampung semakin besarnya arus perdagangan, terutama setelah dibukanya terusan Suez yang memperpendek jalur pelayaran antara Asia dan Eropa. Di sini terlihat gudang-gudang penyimpanan yang besar dan kapal-kapal samudera yang tengah bersandar. Menegaskan posisi Tanjung Priok sebagai salah satu pelabuhan modern di kawasan Asia.
Modernisasi pelabuhan juga diikuti dengan pembangunan pemukiman pekerja yang dikenal sebagai New Coolie Campments. Deretan rumah sederhana ini menjadi tempat tinggal bagi para buruh pelabuhan yang setiap hari menggerakkan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Kita kemudian tiba di dry dock atau dok kering. Di tempat inilah kapal-kapal besar menjalani perawatan. Setelah air dipompa keluar, bagian bawah kapal dapat diperiksa dan diperbaiki sebelum kembali berlayar. Pembangunan pelabuhan terus berlangsung untuk memenuhi ambisi menjadikan Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Dermaga diperluas, gudang-gudang baru didirikan, dan garis pantai utara Batavia perlahan berubah menjadi kawasan industri pelabuhan. Tanjung Priok juga memiliki peran strategis dalam bidang militer. Di perairan pelabuhan ini, pesawat amfibi Angkatan Laut Belanda dapat terlihat bersiap lepas landas. Namun di balik kesibukan pelabuhan, terdapat pula sisi yang lebih tenang. Di pesisir Cilincing terdapat kawasan yang dikenal sebagai Petit Trouville, tempat warga Batavia menikmati suasana pantai. Disinilah kita dapat melihat sisi lain dari kota pelabuhan ini, jauh dari hiruk-pikuk mesin dan aktivitas bongkar muat. Rekaman ini memperlihatkan Tanjung Priok pada masa ketika pelabuhan ini sedang berkembang pesat, menjadi salah satu gerbang utama perdagangan dunia di Nusantara. Sebagian besar pemandangan ini kini telah berubah. Namun melalui arsip visual ini, kita masih dapat menyaksikan bagaimana kehidupan dan aktivitas di pelabuhan terbesar Hindia Belanda pada awal abad ke-20.